dua hal yang berbeda tapi sama-sama dirasa. Contoh saya sebagai kepala sekolah, Bu Hana, maaf ini Bu Hana, punya kasus dengan siswa. Nah, siswa ini punya wali kelas loh. Nah, terus siswa ini ada pendampingannya di pembina OSIS. Nah, tapi Bu Hana sebagai seorang guru yang berdedikasi tinggi, Bu Hana di dalam mengambil kebijakan, di dalam mengambil solusi, tentunya akan ada hal-hal yang lebih akurat. Kamu melakukan kesalahan ini 1, 2, 3, dan ibu berharap supaya kamu tidak mengulang kembali. Otomatis setelah Hana menghadap ke kepala sekolah mempunyai catatan kecil mengapresiasi bagaimana cara Hana, cara Bu Guru memberikan solusi kepada anak. Nasihat, berjalan, tidak terulang salah kembali. Nah, sementara ini rekan kerja, guru sama guru ini tadi rekan kerja, siswa ini ngadu dengan wali kelas pasti, dengan guru tiket, terus diambil langkah oleh komunikasi. Bagaimana cara memberi kebijakan? Akhirnya kita akan duduk bermediasi, musyawarah mencapai mufakat hal yang terbaik. Jadi dua hal yang dikatakan kepentingannya sama, terus diberi nilai kebijakan yang mengandung etika lebih baik, ya kita tentunya tidak kerja sendiri di mana. Jadi ada tantangannya, ada hal-hal yang perlu dikumpulkan data dari data sehingga mencapai solusi. Lebih ke refleksi seorang pemimpin ketika dibutuhkan pemimpin yang banyak. Seorang pemimpin ketika menerima guru atau siswa yang tingkat emosionalnya, egoismenya tinggi, balik ke kepala sekolah, jangan lebih tinggi gitu. Jadi supaya mengacu ke peningkatan kedisiplinan. Jadi kedisiplinan bisa lebih ditingkatkan dengan komunikasi yang intens, ya. Kemudian lebih memberikan tanggung jawab, dedikasi diri yang lebih dari yang sudah didapatkan. Tiga hal itu menurut Ibu, komunikasi, kemudian kedisiplinan, kemudian tanggung jawab diri sendiri sebagai kepala sekolah atau sebagai guru, menurut Ibu adalah tiga hal yang bisa menyelesaikan masalah. Insya Allah dengan tiga hal itu intens, solusi yang terjadi bisa diselesaikan. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama saya Erni Hana Nadia, CGP calon guru penggerak angkatan 9 Lampung Selatan. Baik, silakan Ibu bisa memperkenalkan dirinya. Oke, selamat malam ya. Jadi perkenalkan, saya Bu Eka Wati. Saat ini saya sedang melayani di salah satu sekolah Kristen di Tangerang, Sekolah Lentera Harapan Curug secara khususnya. Tahun ini saya dipercayakan menjadi prinsipal di jenjang SMP. Ya, sebelumnya saya juga pernah pelayanan di Lampung, Bu, di Tulang Bawang Barat, salah satu sekolah Kristen juga. Di sana juga saya kurang lebih 6 tahun. Saya jadi prinsipal di sana kurang lebih 3 tahun, seperti itu. Ya, jadi ini tahun pertama saya pindah ke sini ya, Bu. Baik Ibu, adakah faktor-faktor lain, maksudnya yang membantu Ibu di dalam membuat sebuah keputusan selain daripada tim? Tadi kan saya sudah mendengar ada tim. Adakah paradigma atau pola pikir atau apa yang menjadi dasar Ibu dalam mengambil sebuah keputusan di dalam permasalahan dilema tentu. etika? Bisa Tentu ada ya, Bu, karena tentu ada, Bu, karena kita sekolah Kristen. Jadi memang kita dasarnya adalah visi misi yang kita kerjakan gitu. Visi kami adalah true knowledge, faith in Christ, dan godly character gitu. Dan misi kami adalah terlibat langsung ya di dalam pemulihan setiap anak, dalam hal ini pemulihan karakter. Yang tentunya karena kami sekolah Kristen yang berlandaskan nilai-nilai Kristus, seperti itu. Baik, jadi itu dasarnya. Jadi di dalam setiap Ibu
mengambil keputusan itu yang menjadi pertimbangan pertama. Betul. Oke. Iya. Baik Ibu, dari semua yang Ibu sudah jalani begitu, apakah ada pembelajaran tertentu yang Ibu alami dalam mengambil sebuah keputusan? Misalnya kayak, oke, saya mengambil keputusan harus melakukan ini, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, begitu Ibu. Kayak refleksi Tentu ya, Bu. pribadi. Pasti banyak, Bu. Pasti banyak sekali, dan itu yang menolong saya untuk secara pribadi saya juga bertumbuh begitu. Tentu waktu saya jadi kepala sekolah tahun pertama, saya melihat ada hal yang berbeda yang saya lakukan ketika saya ambil keputusan, dan memang itu dipengaruhi atau itu dibentuk oleh kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya gitu sih, Bu. Jadi tentu banyak sekali pertumbuhan yang saya alami. Contohnya hal sederhana mungkinnya dalam hal merespon gitu ya. Biasanya kan kita ketika mendengar masalah langsung panik, langsung takut, apalagi kalau masih baru ya. Tapi untuk sekarang saya sudah bisa lebih tenang dan bisa memikirkan apa ya yang harus dilakukan setelah ini. Dan ya balik lagi, selalu setiap makin kesini makin tahun ya selalu diperlengkapi dengan tim yang ada gitu. Baik Ibu, oke, kalau misalnya saya bisa meminta Ibu menyimpulkan, ketika seseorang pemimpin diperhadapkan oleh sebuah dilema etika, langkah apa yang harus dia lakukan? Begitu, Bu. Maksudnya langkah yang paling baik di antara yang baik itu bagaimana? Begitu Ibu. Untuk kalau saya secara statement gitulah dari Ibu. Kalau saya, Bu, menjadi seorang pemimpin yang menghadapi dilema etika, kita harus balik lagi ke dasar dari segala sesuatu yang kita mau putuskan. Maksudnya, ya seperti kalau saya pribadi, ya, saya berlandaskan dengan visi misi yang kami hidupi, begitu. Setelah itu, baru kita coba diskusikan dengan tim. Dan yang kita harus pikirkan adalah solusi untuk kebaikan dari seseorang yang mungkin tanda kutip bermasalah gitu ya. Jadi memang kita fokusnya adalah solusi gitu, dan bukan mencari siapa yang salah. Mungkin itu, Bu.